Ini prinsip ya, harus memahami Islam itu harus bersih dan utuh. Cuman kan sulit nih, sulit nggak bisa para jamaah sekalian. Sekarang kita tuh ngamalin Islam yang bersih, tadi poin-poinnya saya sebutkan, bersih dan utuh sulit. Kecuali apa? Kecuali kita menjalankan prinsip yang ketiga, Islam wajib diamalkan di dalam sistem Islam, sistem yang Islami, sistem Islam. Maka tadi seperti pertanyaan Bapak, itu yang menyimpang bakal habis kalau itu sistemnya sudah Islam, yang namanya Syiah, yang namanya Ahmadiyah, yang namanya Jil, macam-macam, itu bisa akan kita tegakkan kalau sistemnya Islami. Tapi kalau sistemnya tidak Islami memang sulit, ya. Maka para jamaah sekalian, saya ingin katakan, ini sebenarnya materi yang ingin saya perdalam pada hari ini. Umat Islam itu wajib menghadirkan sistem Islam dalam hidupnya, ya. Umat Islam itu wajib menghadirkan sistem Islam dalam hidupnya. Kenapa? Karena ini tuntutan akidah. Tuntutan akidah. Kenapa? Karena memang kita harus mengamalkan Islam itu harus bersih, harus utuh. Itu masalahnya. Dan itu tidak mungkin kecuali berada di dalam sistem Islam. Ini tuntutan akidah. Maka tidak bisa dipisahkan. Para jamaah sekalian, tidak bisa dipisahkan. Orang Islam, Muslim dengan sistem Islam, itu tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya apa? Ibarat ikan dengan air. Coba perhatikan. Ya, ikan dengan air, ya itulah kesatuan. Coba aja kita pisahkan ikan itu dari air, mati itu ikan. Coba, ada orang Islam kok bisa nyaman, tenang, bisa pulas, nyenyak, eksis di dalam sistem kafir. Coba, bagaimana itu? Ada orang Islam kok bisa nyaman, bisa tenang, bisa eksis di dalam sistem kafir. Bagaimana bisa terjadi begitu? Orang Islam itu adanya harus di dalam sistem Islam. Tapi kalau ada orang Islam, kok ada tuh orang Islam bisa nyaman, tenang, biasa aja dalam sistem kafir? Itu tandanya apa? Tandanya apa? Itu tandanya para jamaah sekalian, Islamnya sudah mati. Islamnya sudah mati. Bagaimana bisa orang Islam dipisahkan dari sistem Islam? Gak bisa. Ya, coba lihat. Coba dilihat di dalam pertama surat Asy-Syura dulu, surat ke-42 ayat ke-13 pertama, ya. Di dalam surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syara'alakum, Allah telah mensyariatkan, syara'alakum. Allah telah mensyariatkan itu artinya Allah telah tetapkan sebagai hukum, peraturan dan undang-undang. Syara'alakum telah Allah tetapkan sebagai syariat bagi kalian. Apa? Minad din. Din atau agama ini Allah telah tetapkan sebagai syariat, peraturan, hukum dan undang-undang. Mawaqqa bihi Nuhan, perkara ini sudah kami wasiatkan semenjak Nuh alaihissalam. Semenjak Nabi Nuh Allah sudah tetapkan din ini harus menjadi syariat. Wa ma auhayna ilaik, dan juga yang kami wahyukan kepadamu Muhammad juga sama. Rasulullah dikatakan din harus jadi syariat. Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, juga kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa alaihissalam sama. Mereka pun disampaikan din harus menjadi syariat, peraturan, hukum dan undang-undang. Maka bagaimana caranya? An aqimud dina, maka tegakkan din. Din itu harus tegak dalam hidup kalian. Jadi ini tugas semua nabi, para jamaah sekalian. Semua nabi, semua rasul itu ditugaskan oleh Allah bukan cuma mengajarkan konsep nilai. Ini loh nilai yang harus kalian pelajari, bukan cuma itu, tapi bahkan mereka, para nabi ini sekaligus menciptakan sistem tata kehidupan masyarakatnya. Ini nilainya, ini sistemnya, disitulah kamu harus tegakkan.
Nabi Nuh, lihat, Nabi Nuh berdakwah kepada masyarakatnya dan membebaskan masyarakatnya dari sistem masyarakat yang rusak, sampai Allah timpakan azab, tinggal sisa seperahu, dibebaskan. Nabi Musa juga sama, membebaskan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun, diselamatkan dia ke negeri Palestina untuk hidup di dalam sistemnya Allah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim juga sama, kalau kita baca di dalam Quran, di dalam surat ke-60 ayat ke-14, dalam surat ke-60 ayat yang keempat, itu Nabi Ibrahim berkata, Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Dalam surat ke-60 ayat ke-4 dikatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kalian, kami nyatakan permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman pada Allah saja. Lihat, itu pernyataan Ibrahim kepada kaumnya beserta pengikutnya. Dia menyatakan berlepas diri, berpisah dari apa saja yang kalian sembah selain Allah. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Isa juga sama. Ya, dalam surat ke-61 ayat yang ke-14 dikatakan, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Sebagaimana perkataan Isa bin Maryam, dia berkata kepada para pengikutnya, siapa yang mau jadi pembela agama Allah? Semua nabi, lihat, tugasnya itu bukan hanya sekedar mengajarkan konsep nilai, tapi membebaskan mereka dari sebuah tatanan kehidupan yang rusak. Apalagi Rasulullah Muhammad, lebih jelas lagi, Rasulullah berdakwah siang malam sampai Rasulullah akhirnya melakukan hijrah dan merubah negara kafir Mekah menjadi Makkah Al-Mukarramah, membangun Madinah Al-Munawwarah, menciptakan sistem tatanan masyarakat yang islami, sehingga Islam itu bisa ditegakkan secara bersih dan utuh. Ya, secara bersih dan utuh. Jadi ini kebutuhan kaum muslimin. Kalau kita Islam dan betul doa kita ihdinas siratal mustaqim, Islam itu wajib diamalkan di dalam sistem Islam. Tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya mengamalkan Islam di dalam sistem kafir. Coba buka para jamaah sekalian surat ketiga ayat ke-112. Surat Al-Imran ayat ke-112. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimuz zillah. Kalian itu pasti akan ditimpa kehinaan. Kalian itu pasti hina, kata Allah. Ainama sukifu, di mana saja kalian berada, kalian pasti hina. Illa, kecuali, nah, lihat kecuali. Kalimat istisna, kalimat pengecualian. Kalau tidak mau hina apa? Illa bihablim minallah wa hablim minannas. Kalian tuh hina, di mana saja hidupnya kalian hina, kecuali satu, berpegang teguh pada agama Allah. Dan tentu cara berpegang teguhnya harus yang benar, jangan asal-asalan. Kalau cara berpegang teguhnya asal-asalan, ya tetap hina. Berpegang teguhnya itu harus benar. Tadi saya sudah jelaskan, harus bersih, harus utuh, harus di dalam sistem Islam. Illa bihablim minallah wa hablim minannas. Apa itu? Hablum minannas artinya apa? Coba. Ya, hablum minannas itu pengertiannya adalah kita bergaul, kita bermasyarakat dengan sistem aturan Islam. Itulah hablum minannas pengertiannya. Kalau tidak begitu, kalian hina. Terus, kapanpun kalian akan hina. Kalau tidak, bihablim minallah wa hablim minannas. Sekarang saya mau tanya, coba perhatikan ayat ini para jamaah sekalian. Kita sekarang, di zaman kita hidup hari ini sekarang, di negeri ini, coba kita merasa jadi orang Islam hari ini sekarang sudah mulia apa masih hina? Coba jawab. Yang bilang mulia coba tunjuk tangan. Yang bilang hina tunjuk tangan. Mana coba? Bapak tunjuk tangannya apa Pak? Masih hina. Yang mulia ada? Yang nggak nunjuk apa bingung apa gimana? Daripada salah nggak nunjuk. Oke, ini deh, saya tanya sama Bapak aja deh yang nunjuk. Tadi bilang kata Bapak masih hina. Tolong kasih contoh Pak. Kalau Bapak merasa saya ini masih hina jadi orang Islam, coba contohnya apa? Kalau Bapak merasa masih hina, apa Pak contohnya? Masih belum bisa melaksanakan secara utuh. Ya belum mulia karena belum utuh, ya belum utuh. Yang lain ada mau kasih pendapat? Silahkan. Coba, nggak apa-apa.
Kita beda pendapat di sini nggak apa-apa. Kita hari ini merasa sudah mulia atau masih hina? Coba. Hah? Masih hina Pak? Apa Pak? Kalau Bapak apa? Contohnya? Untuk mencari makanan yang betul-betul halal susah ya. Ada ayam tiren lah ya. Ada daging gelonggongan lah. Ada bakso tikus lah. Kita nggak ngerti itu campuran. Ya banyak contoh. Saya secara pribadi, nanti kalau mau beda pendapat nggak apa-apa. Saya secara pribadi mengatakan saya masih hina. Kenapa? Perhatikan, saya mau kasih salah satu contoh. Kita dipaksa disuruh bayar pajak. Di dalam sistem pemerintahan Islam, orang Islam itu hanya dikenakan zakat dan infak. Ada zakat mal, zakat fitrah, zakat barang tambang, zakat perkebunan, zakat hewan ternak, dan banyak zakat. Ada hibah, ada wakaf. Di dalam sistem pemerintahan Islam yang namanya kharaj itu pajak, itu diberlakukan buat siapa? Buat orang kafir. Pajak itu buat orang kafir. Orang Islam itu zakat dan infak. Tapi di negeri ini bayangkan, kita juga disuruh bayar pajak. Artinya apa? Kita disamakan dengan. Coba merasa nggak hina? Itu masalahnya. Ya kalau merasa mulia ya lain soal ya. Kalau dirinya merasa mulia. Tapi kalau dirinya paham, tiap hari kita berhadapan dengan riba, tiap hari ada kemusyrikan, maksiat di sana sini. Kita pengen Islam kita tuh bersih dan coba lihat ayat itu, surat ketiga ayat 112. Duribat alaihimuz zillah. Kalian itu hina di mana saja kalian itu hina. Kecuali kalian berpegang teguh pada agama Allah dan menciptakan sistem Islam. Maka ini yang saya katakan, wajib umat Islam menghadirkan sistem Islam. Ini tuntutan akidah, tidak bisa tidak. Tidak ada contohnya mengamalkan Islam di sistem kafir. Mana bisa? Nggak ada. Benturan. Kita baru bicara pakaian aja udah benturan. Bagaimana menutup aurat? Belum lagi bicara sistem ekonomi Islam, belum lagi bicara sistem yang lain. Benturan terus di sana sini. Karena memang sistemnya belum Islami. Nah, yang saya ingin jelaskan adalah bagaimana itu hidup di dalam sistem Islam itu bagaimana? Ya, sistem Islam yang dimaksud, lihat para jamaah sekalian, sistem Islam yang dimaksud oleh Rasulullah itu disebut dengan istilah jamaah. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian berjamaah. Jamaah itu para jamaah sekalian dia punya dua pengertian. Pengertian dari sudut pandang bahasa dan pengertian dari sudut pandang hukum. Pengertian dari sudut pandang bahasa dia hanyalah sebuah kumpulan, itu dari sudut pandang bahasa. Adapun dari sudut pandang hukum, ini kumpulan para penegak kebenaran. Secara umum sistem Islam itu disebut dengan jamaah. Tetapi, nah di sini kita harus tahu, jamaah itu ada dua bentuk. Jamaah itu ada dua bentuk. Yang pertama disebut dengan jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin. Apa itu jamaatul muslimin? Lihat, inilah sistem tatanan masyarakat Islam yang paling ideal. Jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin itu adalah nama lain dari Khilafatul Islamiyah. Khilafah al-Islamiyah. Nama lain Khilafah Islamiyah itu adalah Jamaatul Muslimin, yaitu satu sistem tatanan masyarakat Islam dalam skala global universal, skala dunia. Maka kaum muslimin di seluruh dunia hidup di bawah sebuah sistem tatanan masyarakat Islam global universal di bawah khilafah. Maka mereka nanti hidup di dalam sistem Islam, ekonominya Islam, budaya Islam, politik Islam, kesehatan Islam, semuanya Islami. Nah ini jamaah bentuk yang pertama, jamaatul muslimin. Ya, itu adalah bentuk yang ideal. Sekarang pertanyaannya, coba kita lihat hari ini. Hari ini khilafah Islamiyah ada apa enggak? Ada apa enggak? Hari
Hari ini tidak ada para jamaah sekalian. Terakhir 1924 runtuh Turki Utsmani, Khilafah Turki Utsmani berubah menjadi negara sekuler Turki oleh Kemal Pasha Atatürk. Habis khilafah Islamnya. Sampai detik ini tidak ada lagi khilafah. Maka sistem Islam dalam wujud jamaatul muslimin dalam skala ideal global universal hari ini tidak ada. Maka yang ada hari ini apa? Nah, itu dia. Yang itu kita perlu tahu. Karena ini tuntutan akidah, kita tetap harus mengamalkan sistem Islam. Maka yang ada hari ini apa? Yang ada hari ini adalah bentuk jamaah yang kedua, yang disebut dengan jamaatum minal muslimin. Istilahnya, ya. Jadi ada jamaatul muslimin, ada jamaatum minal muslimin. Jamaatul minal muslimin itu apa? Yaitu sistem tatanan masyarakat Islam yang belum sempurna. Ini belum sempurna. Ini merupakan fase, ini merupakan tahapan menuju jamaatul muslimin.